Dalam sebuah hadis, jihad ini disebut dengan jihad asghar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika beliau berhadapan dengan sebuah rombongan yang baru saja pulang dari sebuah peperangan, Nabi bersabda kepada mereka, selamat datang kepada kalian yang telah melaksanakan sebuah jihad yang disebut dengan jihad asghar, jihad yang kecil atau terkecil. Kemudian sahabat yang datang dari peperangan itu bertanya kepada Rasulullah, adakah jihad lain? Ya, Nabi kemudian menjelaskan, kalian akan menghadapi jihad yang lain yang disebut dengan jihad akbar, jihad yang lebih besar atau paling besar, dan itu adalah kata Nabi jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana dan apa dan penjelasan tentang yang kedua ini jihad akbar, saya tidak akan membahasnya dalam kesempatan ini. Para hadirin dan hadirat bisa menelaahnya dalam beberapa literatur, di antara buku, di antara kitab yang sangat komprehensif membahas tentang jihad akbar itu, jihad melawan hawa nafsu itu adalah buku bernama 40 Hadis Telaah Al-Imam Al-Khomeini yang juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga bisa ditelaah dengan mudah. Namun ada jihad yang ketiga selain jihad asghar dan jihad akbar, disebutkan oleh Al-Quran dengan istilah jihad kabir, jihad besar. Jadi kalau tadi namanya jihad terkecil, kemudian jihad terbesar, di tengah itu ada namanya jihad kabir, yaitu jihad besar yang jarang sekali mendapatkan porsi pembahasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu wahai Nabi mengikuti orang-orang kafir itu, dan berjihadlah dengan mereka itu dengan jihad yang besar. Di antara para ahli tafsir membedakan antara jihad besar ini dengan jihad akbar, jihad terbesar, dan membedakan pula dengan jihad asghar, jihad yang terkecil, mengangkat senjata melawan musuh di medan laga. Tetapi jihad yang ketiga ini adalah juga disebut dalam ayat ini melawan kekafiran. Tetapi banyak para ulama, saya menyarankan khususnya kepada para mahasiswa dan tentu lebih khusus di prodi tafsir untuk coba menelaah para pandangan para ahli tafsir dalam menerjemahkan, dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan istilah jihad kabir ini. Di antara yang saya telaah, di antara yang saya dapatkan adalah sebagian ulama paling tidak memaknai jihad kabir adalah jihad ilmu pengetahuan, melawan berbagai pandangan, melawan berbagai paradigma, melawan berbagai isme, melawan berbagai akidah, melawan berbagai pandangan dunia yang di dalam ayat ini diistilahkan dengan orang-orang kafir. Maka Nabi disuruh berjihad dengan jihad besar, bukan jihad asghar yaitu peperangan, dan juga bukan jihad akbar, jihad melawan hawa nafsu.
jihad menjelaskan, jihad ilmu pengetahuan, jihad informasi, jihad tabyin, jihad memberikan klarifikasi, jihad memberikan berbagai pandangan sesuai dengan yang kita yakini, yang bersumber dari kebenaran yang kita yakini, melawan berbagai pandangan-pandangan lain, melawan berbagai isma-isma lainnya, melawan berbagai paradigma-paradigma lainnya. Dan itu adalah tempatnya di kampus seperti kita saat ini berada. Itu tempatnya adalah di tempat-tempat akademis. Itu tempatnya di kelas-kelas. Itu tempatnya di perpustakaan-perpustakaan, dalam rangka menyiapkan diri kita untuk masuk dalam pertarungan pemikiran, pertarungan informasi, pertarungan berbagai pandangan dan paradigma. Dan ingat, itu juga adalah disebut sebagai jihad. Itu juga adalah disebut sebagai usaha keras yang kemudian dinilai dalam agama sebagai sebuah tindakan suci, sebagai sebuah tindakan yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah setiap kita yang berada di dunia akademisi, baik mahasiswa, dosen ataupun para peneliti, adalah harusnya mendasari diri untuk belajar, untuk banyak menelaah, untuk banyak meneliti, dalam rangka untuk membentengi diri kita minimalnya dari berbagai pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dari berbagai paradigma-paradigma yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbagai pandangan-pandangan dunia yang tidak logis, yang jauh dari pandangan dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dari nas Al-Quran atau yang dicontohkan oleh Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita dalam dunia akademisi, dalam dunia intelektual, dalam dunia ilmu yang kita geluti adalah harusnya pertama minimal membentengi diri kita dengan berbagai apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita baca, berbagai hal yang menjadi tafsir, penjelasan para ulama untuk kemudian kita bentengi diri kita. Dan itu adalah upaya jihad, salah satu daripada upaya jihad. Dan tentu diharapkan selanjutnya setelah kita membentengi diri adalah bagaimana juga melakukan klarifikasi, melakukan kritik, melakukan penjelasan-penjelasan, melakukan berbagai hal di mana kita melakukan pembelaan dalam tanda kutip terhadap berbagai apa yang kita yakini dari sebuah pandangan dunia, dari sebuah ideologi, dari sebuah keyakinan, yang itu semua jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tentu dengan niat dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut sebagai salah satu dari makna jihad yang memang menjadi sebuah kewajiban yang ada di pundak kita. Karena itulah kita akan mendapati bahwa ketika Al-Quran menyebutkan tentang ayat-ayat jihad, tidak hanya menggunakan jihad dengan jiwa, tidak hanya menggunakan jihad dengan senjata, juga Al-Quran menggunakan jihad dengan harta dan jihad dengan hal-hal lainnya, termasuk di dalamnya
kita pikirkan, kita diskusikan, kita baca, dan kita tulis. Dan itu semua adalah tugas-tugas mulia para mahasiswa dan para dosen, khususnya di bidang-bidang ilmu agama yang sangat bersinggungan dengan kewajiban, dengan keyakinan, dengan kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendapatkan bimbingan dan kekuatan sehingga hari demi hari kita lebih mampu mengenal tugas-tugas kita dan kita lebih mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kita, dan mudah-mudahan semua itu adalah dinilai sebagai sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.